Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 46284630. Tulsen tidak terkejut dengan sikap ayahnya, karena di mata Rexton, hak lebih penting daripada putranya sendiri. Jika putranya tiada, dia bisa dilahirkan, tetapi jika dia tidak memiliki hak, dia akan mendapat masalah jika dia ingin merebutnya. Sekarang energi Rexton sedang mengendalikan seluruh kota binatang. Sekarang ada 3 jenderal binatang di kota binatang yang masing-masing memegang satu sisi. Rexton ingin merebut kekuasaan dari 2 jenderal binatang lainnya dan kemudian mendominasi seluruh kota binatang. Penguasa kota sudah lama tidak muncul, dan pada akhirnya dia harus naik untuk menjadi abadi. Ketika penguasa kota naik, kota binatang harus memiliki penguasa kota baru yang muncul. Apa yang diinginkan Rexton adalah menjadi penguasa kota baru ini, jadi sebelum penguasa kota naik, dia harus mengembangkan kekuatannya sendiri dan mencaplok 2 jenderal binatang buas lainnya dalam satu gerakan. Faktanya, dari 3 jenderal binatang, tidak hanya Rexton yang berpikir demikian, tetapi 2 jenderal binatang lainnya juga melakukan hal yang sama. Jenderal Singh juga ingin menjadi penguasa kota selanjutnya, jika tidak, dia tidak akan berkeliling untuk memenangkan hati banyak bawahan dan menjanjikan banyak keuntungan. Tulsen membawa orang pergi dan pergi mencari orang yang membeli batu roh peri secara pribadi. Anakku, ini dia. Telah dipastikan bahwa pemilik halaman ini bernama Yordan Qian. Dia adalah seorang biksu manusia yang hanya menyembunyikan auranya, dan kemudian dia telah membeli batu roh peri dengan harga tinggi di kota binatang secara pribadi. Pengurus rumah tangga Runah Qiyu berbisik kepada Tulsen untuk melapor. Melihat halaman yang tidak mencolok di depannya, Tulsen berkata, kirim orang untuk mengepung tempat ini, dan undang Tuan Luan. Pasti ada formasi di halaman ini. Ayah saya berkata, cobalah untuk mengendalikan sebanyak mungkin, jangan melawan dan membunuh, kita juga mempekerjakan orang sekarang. Tulsen tahu bahwa ada formasi di halaman dan dia tidak bisa mendobrak dengan paksa, dan seorang biksu etnis, yang telah lama bersembunyi di kota binatang, juga telah memperoleh batu roh peri secara pribadi. Dia juga memiliki beberapa keterampilan. Tulsen ingin mengumpulkan uang itu dan menggunakan mereka. Anakku, orang telah dikirim untuk mengepung tempat ini, dan Tuan Luan sudah dalam perjalanan. Kata pengurus rumah tangga. Setelah Tulsen mendengar ini, dia melirik pengurus rumah tangga dengan sangat menghargai. Lagi pula, bisa menjadi pengurus rumah tangga rumah Qiyu, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan melihat berbagai hal. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja cian panjang dan sedikit janggut datang. Orang tua ini adalah Tuan Luan, dan dia adalah ahli formasi. Sebagai master formasi, dia sangat dihormati di kota binatang. Tuan Luan. Melihat Tuan Luan datang, Tulsen dan pengurus rumah tangga buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Tuan Qiyu, ada apa mengundangku? Tuan Luan bertanya. Tuan Luan, ada seorang biksu manusia yang bersembunyi di rumah ini. Saya kira pasti ada formasi di rumah ini, jadi saya meminta Tuan Luan untuk membantu menghancurkan formasi dan tidak membuat khawatir orang-orang di dalamnya. Kata Tulsen. Tidak masalah. Tuan Luan selesai berbicara, sebuah rune berkedip di telapak tangannya. Kemudian dengan lambaian lembut telapak tangannya, rune itu perlahan menjauh, dan kemudian seluruh rumah disertai dengan cahaya putih samar yang melintas, dan tidak ada reaksi. Beres. Tuan Luan berkata dengan enteng. Itu saja. Tulsen terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Tuan Luan pantas menjadi master formasi yang terkenal, Anda sungguh menakjubkan. Formasi tingkat rendah semacam ini, saya bisa menghancurkannya sesuka hati, tidak ada yang kuat tentang itu. Tuan Luan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah menghancurkan formasi, Tulsen membawa orang-orang ke halaman dalam sekejap. Pada saat ini, Yordan masih memilah-milah batu roh peri yang diperoleh. Dia berencana untuk membiarkan Dev datang dan mengambilnya. Lagi pula, jika dia memiliki terlalu banyak batu roh peri di tangannya, itu akan menarik perhatian rumah penguasa kota. Karena seluruh rumah dilindungi oleh formasi, Yordan tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang dapat menerobos masuk secara paksa tanpa memberitahu dirinya sendiri, jadi dia mengendurkan kewaspadaannya. Ketika dia menyadari bahwa seseorang akan datang, itu sudah terlambat. Tulsen menendang pintu kamar dengan tendangan dan muncul di depan Yordan. Yordan terkejut, masih ada batu roh peri yang menumpuk di depannya. Sangat lancang.
Kamu berani membeli dan menjual batu roh peri secara pribadi di kota binatang. Tulsen melihat batu roh peri di depan Yordan, dan berteriak dengan marah. Alasan mengapa Tulsen tidak secara langsung membuka identitas biksu manusia dari Yordan adalah karena dia takut Yordan itu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan dia hanya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Menjual dan membeli batu roh peri secara pribadi bukanlah kejahatan yang sangat serius, tetapi jika itu adalah biksu manusia yang berkeliaran di kota binatang dan berani melakukan ini, itu akan menjadi kejahatan besar. Tuan Muda Qiyu. Melihat Tulsen secara pribadi membawa orang-orang ke sini, Yordan sedikit terkejut. Lagi pula, hal semacam ini biasanya dilakukan oleh tim penegak hukum kota binatang. Bagaimana mungkin Tulsen secara pribadi memimpin orang-orang untuk menangkap orang yang menjual dan beli batu roh peri? Karena kamu mengenaliku, mudah untuk menyelesaikan masalah. Akui saja kejahatanmu dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging. Tulsen mendengus dingin dan berkata. Yordan melihat bahwa Tulsen tidak mengetahui identitasnya sebagai ras manusia, dan diam-diam menghela nafas lega. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Qiyu, saya bersalah. Saya menjual dan membeli batu roh uri secara pribadi. Saya mengaku bersalah dan menerima hukuman. Tulsen juga sangat puas saat melihat sikap Yordan. Orang seperti ini adalah yang terbaik untuk ditaklukkan. Menjual dan membeli batu roh peri secara pribadi harus dihukum, tetapi tergantung pada sikap Anda. Anda akan terhindar dari penjara jika Anda membiarkan kami menyita batu roh peri ini. Kata Tulsen. Yordan memandang Tulsen dengan tak percaya, wajahnya penuh keterkejutan, apakah yang dikatakan Tuan Muda Qiyu itu benar? Saya benar-benar tidak perlu masuk penjara. Tentu saja, ada banyak orang yang menjual dan membeli batu roh peri secara pribadi sekarang, dan ada juga yang menjaga dan mencurinya di titik akuisisi resmi. Saat ini, ada banyak hal seperti itu, dan kami hanya menutup mata. Tulsen berkata dengan santai. Yordan sedikit konyol, dia tidak bisa percaya kata-kata ini keluar dari mulut Tulsen. Anda tahu, ini adalah rumah penguasa kota yang diwakili oleh keluarga Qiyu. Mungkinkah rumah penguasa kota sangat toleran dengan membiarkan orang untuk menjual dan membeli batu roh peri secara pribadi? Tuan Muda Qiyu, ini. Untuk sementara, Yordan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sikap Tulsen membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Jika Anda menjual dan membeli batu roh peri secara pribadi, itu tidak lebih dari makanan campuran. Aku bisa memahaminya. Tapi kali ini aku menemukan dan menangkapmu. Jika Anda berganti ke rumah jenderal lain, Anda mungkin tidak beruntung. Saya tidak berpikir itu sebagus ini. Anda terus membeli batu roh peri, tetapi Anda harus mengirim batu roh peri ke rumah kami. Tentu saja kami juga akan membiarkan Anda membuat perbedaan, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Tulsen melangkah maju dan menepuk bahu Yordan dan berkata. Mata Yordan semakin melebar saat dia menatap, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, dan napasnya menjadi cepat karena kegembiraan. Tuan Muda Qiyu, apakah kamu? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yordan bertanya. Tentu saja itu benar. Mulai hari ini, Anda bawahan dari rumah Qiyu kami, dan tidak ada yang akan berani memeriksa Anda lagi. Setelah Tulsen selesai berbicara, dia mendekati Yordan dan berkata, saya tahu Anda adalah ras manusia, tetapi rumah Qiyu kami tidak pernah mendiskriminasi ras lain, jadi jangan khawatir. Kata-kata Tulsen, seperti bom, meledak dengan keras di hati Yordan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kota binatang tidak akan mendiskriminasi ras lain sekarang. Apakah ini memungkinkan ras lain muncul di kota binatang? Jika ini masalahnya, lalu aliansi perlawanan seperti apa yang dia ikuti? Sepertinya dia tidak harus melawan sama sekali. Tuan Qiyu, semakin banyak uang yang saya miliki, semakin bersedia saya melakukan pekerjaan anjing dan kuda untuk Anda, dan saya akan melewati api dan air kemanapun saya pergi. Yordan berlutut di kaki Tulsen dengan penuh semangat. Tinggal di kota binatang ini, Yordan selalu khawatir, karena takut ketahuan, dia bahkan tidak berani pergi ke jalan. Sekarang jika Anda menjadi bawahan rumah Qiyu, Anda tidak akan lagi takut, dan Anda bisa berjalan menyamping di jalan. Hahaha, bagus sekali. Selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik, sumber dayamu tidak akan pernah kekurangan. Di rumah Qiyu kami, tidak peduli apakah itu 3 ras manusia, iblis, atau binatang buas, mereka semua sama. Tulsen tertawa keras. Saya akan bekerja keras. Yordan semakin bersemangat, semakin tubuhnya sedikit gemetar. Oke, kalau begitu aku akan mengambil batu roh peri, dan koin roh emas ungu tidak akan berkurang darimu.
Setelah Tulsen selesai berbicara, dia langsung melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke Yordan. Tuan Qiyu, batu roh peri ini dianggap sebagai bakti saya kepada rumah Qiyu, dan itu dianggap sebagai hadiah pertemuan saya. Yordan tidak berani untuk mengambil koin roh emas ungu yang banyak. Rumah Qiyu kami tidak pernah terlibat dalam hal semacam ini. Anda dapat mengambil uang ini dan mengumpulkan lebih banyak batu roh-roh peri di masa depan. Tulsen menjatuhkan koin roh emas ungu, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk mengambil batu roh peri dan pergi. Semakin Qian melihat koin roh emas ungu di matanya, semakin dia merasa seperti sedang bermimpi untuk sementara waktu. Dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Ketika dia bingung, dia menjadi bawahan rumah Qiyu, dan pihak lain sangat murah hati. Semakin Yordan memutuskan untuk bergaul dengan rumah Qiyu di masa depan, semakin cepat Yordan meninggalkan masalah persetujuan untuk membantunya mendapatkan batu roh peri. Ketika Dev datang untuk menemukannya, kembalikan saja koin roh emas ungu kepadanya. Dan Tulsen, yang berjalan keluar dari halaman, ada cibiran di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa semakin banyak uang yang dia keluarkan sendiri dalam beberapa kata, dia bahkan tidak membayar harga berapapun. Alasan mengapa Tulsen membiarkan Yordan terus diam-diam membeli batu roh peri juga untuk menghindari menarik perhatian binatang buas lainnya. Batu roh peri yang diperoleh secara resmi semuanya terdaftar, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari pihak lain. Mereka semua telah melewati tangan 3 jenderal binatang besar. Justru karena inilah ketiga jenderal binatang besar itu terlalu malas untuk merawat mereka, menyebabkan titik akuisisi resmi untuk menjaga dari pencurian. Faktanya, ketiga jenderal binatang besar itu masing-masing secara diam-diam mengembangkan kekuatan dan menimbun sumber daya mereka, tetapi mereka harus dilakukan secara rahasia. Tulsen meminta Yordan untuk diam-diam membeli batu roh peri untuk rumah Qiyu, dan itulah alasannya. Tidak lama setelah Tulsen pergi, Dev juga tiba di sini. Jika nanti, mereka berdua mungkin akan bertemu. Jika Dev bertemu Tulsen, itu akan menjadi hidup. Di kota binatang ini, Dev berkonflik melawan keluarga Qiyu, diperkirakan tidak akan memanfaatkannya. Begitu Dev memasuki pintu, dia benar-benar bertemu Yordan yang akan keluar. Paman Qian, apakah kamu akan keluar? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa Yordan ini adalah seorang biksu manusia, dan dia selalu bersembunyi di rumah karena takut ditangkap. Beraninya dia keluar. Tidak, aku mendengar sesuatu dan keluar untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Masuklah. Yordan berbohong dan mengundang Dev untuk masuk. Dia tidak bisa memberitahu Dev bahwa dia telah berlindung di rumah Qiyu. Bagaimanapun, Dev juga seorang biksu manusia, dan dia juga memintanya untuk membantu mendapatkan batu roh peri. Sekarang jika Yordan mengatakan bahwa dia telah berlindung di Qiyu Mansion, dia takut Dev akan menyimpan dendam. Setelah masuk ke dalam rumah, Dev berkata, Paman Qian, aku. Rekan Taoist Chen, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda untuk mendapatkan batu roh peri. Penyelidikannya sangat ketat baru-baru ini, jadi sebaiknya saya mengembalikan uang Anda. Dengan mengatakan itu, Yordan mengembalikan koin roh emas ungu. Dev sambil memegang koin roh emas ungu, dia berkata, Paman Qian, kali ini aku tidak mencarimu untuk hal lain. Saya tidak berbicara tentang perolehan batu roh peri. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kerja sama? Kerja sama apa itu? Yordan bertanya dengan curiga. Setelah Dev dengan santai membuat formasi pelindung, dia berbisik kepada Yordan, Paman Qian, saya telah menemukan tambang batu roh peri dan saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menambangnya. Apa? Tambang batu roh peri? Yordan terkejut, suaranya langsung melebar, matanya melebar, dan dia memiliki ekspresi yang luar biasa. Ya, tambang batu roh peri mengandung banyak batu roh peri. Jika kita bekerja sama dalam penambangan, Anda tidak perlu menyelinap masuk untuk membeli batu roh peri apapun. Dev mengangguk dan berkata, tidak mungkin, bagaimana bisa ada tambang batu roh peri? Saya belum pernah mendengar tentang tambang batu roh peri selama bertahun-tahun. Yordan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mempercayainya. Bersambung.